Presiden Joko Widodo mengundang Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana Jakarta Kamis sore. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pertemuan itu membahas perkembangan terkini dinamika pasar hingga perkembangan pembahasan APBN dengan DPR untuk penyusunan RAPBN 2025. Usai rapat, Menteri Keuangan mengungkap Komite Stabilitas Sistem Keuangan tengah memantau potensi dampak negatif terhadap Indonesia imbas dari perkembangan kebijakan perekonomian Amerika Serikat, Eropa, hingga Tiongkok. Pergerakan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian karena belakangan sangat dipengaruhi faktor fundamental yang posisinya sangat kuat. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa sejumlah indikator, beberapa diantaranya adalah indeks penjualan real masyarakat yang terpantau pulih terutama pada Mei hingga Juni, termasuk konsumsi listrik masih dalam posisi relatif terjaga. Kondisi ini disebut menjadi pondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua masih terjaga seperti kuartal pertama 2024. Gerakan terutama dari sisi nilai tukar dan yield surat berharga negara yang pada hari-hari ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental yang sebetulnya posisinya sangat kuat. Kalau kita lihat dari fundamental seperti indeks penjualan real masyarakat yang mencerminkan konsumsi masyarakat mengalami pemulihan terutama pada bulan Mei Juni ini. Kemudian Mandiri Spending Index, confidence masyarakat, konsumsi semen, konsumsi listrik, PMI semuanya masih dalam relatif terjaga. Dan ini menjadi fondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini yang masih terjaga seperti yang terjadi di kuartal 1. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio melaporkan perkembangan nilai tukar rupiah dan langkah Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di Istana Jakarta Kamis sore. Peri Warjio optimistis jika dilihat dari faktor fundamental nilai tukar rupiah seharusnya menguat. Usai pertemuan bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Peri Warjio menyatakan faktor fundamental yang dapat mempengaruhi nilai tukar ada dalam kondisi baik, seperti laju inflasi di angka 2,8%, pertumbuhan ekonomi 5,1%, hingga pertumbuhan kredit sebesar 12%. Kendati demikian, faktor sentimen jangka pendek masih akan mempengaruhi nilai tukar rupiah pada jangka pendek, utamanya faktor dinamika global, di mana Fed Fund Rate atau suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat diperkirakan masih akan terus menjadi misteri hingga akhir tahun 2024. Belum lagi adanya sentimen domestik seperti permintaan korporat di triwulan kedua untuk repatriasi dividen dan masalah persepsi keberlanjutan fiskal ke depan. Peri Warjio meyakinkan pelemahan rupiah saat ini relatif masih baik jika dibandingkan dengan negara lain. Peri memastikan komitmen Bank Indonesia untuk ada di pasar demi menyetabilkan nilai tukar rupiah. Kemarin yang sudah menguat 15.900 melemah lagi. Faktornya apa? Faktor globalnya masih Fed Fund Rate ini masih tebak-tebakan sampai akhir tahun mau turun berapa kali. Perkiraan kami sekali, hanya akhir tahun saja. Tapi juga ada kenaikan suku bunga obligasi pemerintah Amerika yang tempo hari hanya 4,5 sekarang naik menjadi 6% karena memang untuk membiayai utang di Amerika. Demikian juga Bank Sentral Eropa sudah mulai menurunkan suku bunga. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sentimen-sentimen global ini memberikan dampak kepada pelemahan nilai tukar. Sentimen-sentimen yang dalam domestik apa? Dalam triwulan 2, khususnya juga Juni, terjadi kenaikan permintaan dari korporat. Biasa kalau di triwulan 2 itu korporasi perlu repatriasi dividen, perlu juga membayar utang. Tapi biasanya nanti di triwulan 3 sudah nggak ada lagi. Dan juga yang terakhir ini juga tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan masalah persepsi sustainabilitas fiskal ke depan. Yang itu membuat sentimen-sentimen kemudian itu menjadi tekanan